babak belur Al-Qassam lumpuhkan 4 tank Merkava. Brigade Al-Qassam, sayap militer gerakan Hamas, mengumumkan pejuangnya berhasil melumpuhkan 4 tank Merkava dengan roket Al-Yasin 105 dan tandem di jalur Gaza Selatan. Al-Qassam mengatakan dalam pernyataan pers singkat yang diterima Quds Press, Jumat 23 Agustus, pihaknya menargetkan serangan itu di dekat persimpangan Abu Al-Daka di lingkungan Tal Al-Sultan, sebelah barat kota Rafah. Pejuang Al-Qassam terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan Zionis Israel yang berusaha menembus selatan lingkungan Al-Zaitun di kota Aza, pernyataan Brigade Al-Qassam. Serangan terhadap beberapa tank Merkava menyebabkan tewasnya dan cedera di antara pasukan Zionis Israel. Sebuah pesawat Yasour tampak mendarat untuk mengevakuasi mereka, sumber informasi menyebutkan hal itu. Pada hari yang sama, pejuang Al-Qassam juga berhasil menargetkan pasukan Zionis di dalam sekolah Kamal Adwan dengan rudal anti-benteng TBG. Mengejutkan, Turki tuntut Israel di Mahkamah Internasional hingga seret Netanyahu ke penjara internasional. Hamas sambut baik keputusan ini. Gerakan Perlawanan Islam Hamas menyambut baik keputusan Turki yang telah ikut serta dalam kasus melaporkan Israel atas kasus genosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap pendudukan Israel di Mahkamah Konstitusi Internasional. Dalam sebuah pernyataan pers, Hamas menganggap langkah Turki sebagai konfirmasi atas dukungan penuh Erdogan dan rakyat Turki terhadap keadilan dan juga perjuangan nasional dan hak-hak rakyat Palestina yang telah menjadi sasaran perang pemusnahan selama lebih dari 10 bulan. Dalam pernyataannya, Hamas mengatakan semua negara di dunia terutama negara-negara Arab dan Islam untuk mengambil langkah segera dengan bergabung dalam kasus yang diajukan ke Mahkamah Internasional untuk menyeret Netanyahu dan juga negara Zionis itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Oncu Kacali mengatakan bahwa negaranya mengajukan permintaannya untuk bergabung dengan Afrika Selatan dalam kasus genosida yang diajukan terhadap Israel di Mahkamah Internasional untuk menyeret para pelaku perang yang tidak berperi kemanusiaan. Sementara itu, Kacali menyatakan melalui akunnya di platform X, Duta Besar Turki di Den Haag, Belanda, Selçuk Unay mendapat tugas membawa permintaan tersebut ke Mahkamah Internasional. Dia menegaskan permintaan tersebut disiapkan dengan sangat komprehensif dan rinci serta berdasarkan pasal 63 Statuta Mahkamah Internasional. Dia juga menegaskan tidak ada negara di dunia yang kebal hukum internasional dan kasus di Mahkamah Internasional sangat penting untuk memastikan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Israel tidak dibiarkan begitu saja. Sebelumnya pada akhir Desember 2023, Afrika Selatan mengajukan gugatan terhadap negara pendudukan tersebut ke Mahkamah Internasional dengan alasan melanggar konvensi PBB tentang pencegahan genosida pada tahun 1948. Mereka meminta Mahkamah Internasional untuk memutuskan tindakan pencegahan, mengingat seriusnya situasi di Gaza. Dengar pendapat mengenai permintaan tindakan pencegahan diadakan di Den Haag pada tanggal 11 dan juga 12 Januari 2024. Dalam pengajuan atau pelaporan kasus ini, Netanyahu bersiap untuk diseret ke meja hijau Pengadilan Internasional atas kejahatan genosidanya.
Gempar. Serangan Irak ke pangkalan militer Amerika Serikat bikin heboh hingga membuat para pasukan Zionis tersebut luka-luka dan tumbang. Sumber militer Irak mengumumkan pangkalan udara Ain al-Assad tempat pasukan Amerika Serikat ditempatkan di bagian barat negara itu menjadi sasaran tembak serangan roket yang ratusan dari pasukan Irak. Seorang brigadir jenderal tentara Irak mengatakan serangan menggunakan roket-roket Katyusha menargetkan sayap khusus tempat pasukan Amerika Serikat ditempatkan di pangkalan di Provinsi Anbar. Dia menambahkan serangan itu diluncurkan dari daerah Wadi Hajlan di Gurun Anbar. Kolom asap terlihat di pangkalan militer itu, sementara pesawat tempur dan juga pesawat pengintai terbang di atas pangkalan militer itu, ungkap dia. Namun di sisi lain tidak ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Otoritas Irak dan juga pasukan Amerika Serikat telah memperketat langkah-langkah keamanan di dalam dan sekitar pangkalan udara itu karena mereka memperkirakan unit mobilisasi populer atau PMU yang dikenal sebagai Hasad al-Shabi akan menyerang balik serangan pasukan Amerika menargetkan mereka dan para tentaranya. Laporan awal menyebutkan setidaknya ada puluhan orang terluka dalam serangan itu, yaitu banyak dari pasukan atau tentara Amerika Serikat dan juga kontraktor Amerika Serikat. Serangan itu terjadi saat ketegangan meningkat khususnya di kawasan itu dengan Israel dan juga sekutu-sekutunya dari Amerika, Eropa, dan regional bersiap menghadapi serangan balasan dari Iran sebagai tanggapan atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran dan juga komandan Hizbullah Fuad Shukar di pinggiran selatan Beirut pekan lalu. Israel mengatakan mereka melakukan serangan terhadap Shukar tetapi tidak mengatakan apapun tentang serangan di Iran. Pejabat Iran dan juga Hamas mengatakan Israel bertanggung jawab atas pembunuhan Haniyeh. Pemerintah Iran mengatakan setiap serangan balasan juga akan melibatkan pasukan proksinya yang meliputi Hizbullah, Houthi dan juga Yaman dan juga pejuang Irak.